Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Mari berbicaralah dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami yang ada di rumah ibadah ini ataupun kami semua yang ibadah dari rumah kami masing-masing secara streaming. Bapa, Engkau menolong kami. Biarlah pengurapan yang baru mengurapi kami semua. Kami mengizinkan untuk Engkau bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami menghalau segala bentuk kerja dari kuasa kegelapan. Kami hancurkan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati yang mengasihi, mencintai Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar akan memberikan pengajaran yang baru. Apa yang kami dengar mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, shalom semuanya. Iya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan beberapa dari kita sudah izin dengan kami, mereka ibadah dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri dan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Dan mari kita akhiri pembicaraan kita dengan sesama, karena waktunya pagi ini untuk kita Tuhan berbicara kepada kita. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar kembali dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dua minggu ini dan minggu yang akan datang, tema seri khotbah di bukit ini bagi saya pribadi cukup berat. Ya, cukup berat. Mengapa? Karena ayatnya cukup mengerikan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukannya. Bukan berarti kita tidak mampu. Oleh pertolongan Tuhan kita diyakinkan untuk kita mampu masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang indah. Tadi malam sempat saya bicara dengan Saudari Santika, sekretaris saya gitu. Saya didorong untuk membukukan dari seri khotbah di bukit, ya. Dan seri khotbah di bukit ini akan selesai tahun 2022 sekitar bulan Juli. Sebetulnya kalau mau diserempeng gitu, itu selesai bulan Februari. Tapi dalam pergumulan saya sudah menemukan tema untuk tahun 2022, ya. Fokus, faithful, obedient, care, unity, dan serve, melayani Tuhan. Itu yang akan menjadi fokus kita, sehingga tema-tema di sepanjang Januari, Februari, Maret sampai bulan Juli saya mengutamakan untuk seri tentang fokus, faithful, obedient, care, dan seterusnya. Dan satu bulan dua kali, kalau jatuh minggu kelima saya akan khotbah, seri khotbah di bukit ini 2 kali dalam 1 bulan. Dan selesainya nanti tahun 2022 bulan Juli. Saya berharap kita tidak bosan. Amin. Semangat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar seri khotbah di bukit yang ke-15. Saya berikan judul Menang atas keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mari kita akan baca lebih dahulu ayatnya. Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Ini yang saya katakan berat, ya. Jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, wanita, serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 ini jawabannya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah
dan buanglah itu. Ngeri ya? Volumenya dikecilkan sedikit bro. Ya. Cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri yang ke-14 ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dari ayat yang kita baca pada 3-4 minggu yang lalu kalau tidak salah tentang ibadah, yaitu tentang persembahan yang benar. Ibadah atau persembahan yang benar itu ada cirinya, ada hal yang mensyaratkan untuk kita memberikan ibadah kita, persembahan kita dengan benar. Yang pertama adalah jika tidak ada dosa, dalam pengertian begini, jika sudah beres, tidak ada ganjelan atau tidak ada perselisihan di antara kita, ya. Jadi sebelum matahari terbenam, semuanya sudah beres ketika kita menghadap Tuhan, ya. Kemudian saya juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk belajar memberikan persembahan itu jangan ada perselisihan, jangan ada ganjelan di dalam hati. Semuanya harus sudah beres, termasuk kita perlu belajar untuk berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang, baik orang yang pernah menyakiti hati kita, orang-orang yang pernah membuat kita kecewa sekalipun. Mari kita belajar supaya persembahan kita, ibadah kita diterima. Karena bicara tentang ibadah, bicara tentang persembahan bukan hanya 2-3 jam berada di ruangan seperti ini, tapi seluruh kehidupan kita, eksistensi kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita adalah ibadah, persembahan yang perlu kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Oke, kita akan sama-sama fokus pagi ini dan perhatian kita tentang bagaimana menang atas keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini ada beberapa aspek kehidupan kita yang perlu kita perhatikan dengan baik. Supaya setiap langkah dalam hidup kita mengalami kemenangan. Karena memang Tuhan memberikan kepada kita ini adalah orang yang lebih daripada orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Karena setiap langkah dalam kehidupan kita supaya seirama dengan Tuhan, supaya senada dengan Tuhan, maka kita perlu memperhatikan dengan baik-baik. Salah satunya adalah ini, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita perlu memperhatikan hal ini? Keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena keinginan mata dan keangkuhan hidup, jika tidak mendapat perhatian dengan baik, maka akan menyesatkan kehidupan kita. Kita tidak lagi, langkah iman kita tidak seirama, tidak senada dengan panggilan Tuhan. Bahkan mungkin saja kita tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak memperhatikan tentang keinginan mata dan keangkuhan hidup, maka hidup kita akan disesatkan oleh satu paket, yaitu keinginan mata dan keangkuhan hidup. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keinginan mata dan keangkuhan hidup? Mari kita akan baca lebih dahulu dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, dan kita akan cari tahu dari beberapa terjemahan termasuk dari teks yang kita baca tadi, ya, dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat ini mengatakan begini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dunia ini, perhatikan baik-baik, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Ya,
Keinginan mata, saya tidak mengambil dari kamus atau yang lain, tapi saya mengambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ternyata keinginan mata dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu diterjemahkan ini: keinginan jahat yang berasal dari badan atau daging, yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Sementara keangkuhan hidup itu adalah perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Jadi kalau kita nggak hati-hati dengan mata dan keangkuhan hidup kita, apa yang kita miliki, kita akan jatuh di situ dan kita tidak lagi seirama dengan Tuhan, tapi membuat kita akan disesatkan oleh hal-hal ini. Padahal ketika Tuhan memberikan kepada kita penglihatan, itu sebetulnya adalah cara bagaimana Tuhan menolong kita supaya kita memahami dengan baik arti dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi ternyata di mata kita ada keinginan yang perlu kita taklukkan. Di hidup kita ada keangkuhan hidup yang perlu kita taklukkan sehingga kita menang dan kita tidak akan disesatkan oleh dua hal ini, atau satu paket keinginan mata dan keangkuhan hidup. Keinginan mata, kalau bicara tentang itu, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, itu sebetulnya akan menjadi berkat buat kehidupan kita kalau kita bisa menyaring, memperhatikan dengan baik, termasuk dalam hal menata kehidupan kita. Karena memang mata kita diciptakan untuk melihat. Anak muda, kaum pria, jujur, pasti senang kalau melihat wanita cantik. Istri kita cantik, dandanannya bagus. Suami kita akan senang. Demikian juga sebetulnya para wanita, istri. Kalau suaminya itu dandanannya cakep, ya, semakin tua semakin cakep, ya. Wah, senang gitu ya, senang. Tapi sebaliknya, ada hal yang memang kita perlu hati-hati. Kaum pria, apalagi kalau sesuai dengan hobinya, itu akan dibuat termangu-mangu. Kalau saya dengan Pak Budi, dengan Pak Danan yang hari ini ada di Banjarmasin, mungkin akan terpukau ketika melihat walesan dan pancingan dan dapat ikan besar gitu ya. Tapi beda mungkin dengan ibu-ibu. Kalau lihat barang yang gemerlap, wah, aku kok pengen yo berlian, kok dia pakai itu yo, kok mobilnya baru. Itu akan membuat kita tercengang-cengang karena memang kita dikasih Tuhan penglihatan. Tapi mari kita bersama-sama pelajari, karena ayat-ayat yang kita baca ini cukup membuat saya bergumul dan cari tahu kehendak Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan. Ternyata ini keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah, mari kita akan lebih dahulu baca kembali keinginan mata dan keangkuhan hidup dari teks yang kita baca tadi, 27 dan ayat 28 dari pasal yang kelima Injil Matius. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah penafsiran. Dalam perjanjian lama atau hukum Taurat, mereka hanya menerjemahkan bahwa perzinahan itu terjadi karena secara fisik. Ya, betul. Baik di luar pernikahan ataupun orang itu sebelum menikah, ketika melakukan hubungan fisik itu bisa dilakukan perzinahan. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan berbeda. Perzinahan itu bukan secara fisik saja, tetapi terjadi dalam hati dan pikiran. Sehingga Alkitab tadi mengatakan ayat 28, setiap orang yang memandang wanita, yang memandang perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina di pikirannya dan di hatinya. Ya, jadi keinginan mata dan keangkuhan hidup, ketika kita tidak memperhatikan mata kita dan hidup kita, maka kita akan
gampang sekali, mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa. Mari kita perhatikan, ya. Kalau tadi dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 28, setiap orang yang memandang wanita sudah berzina di dalam hatinya. Ya. Keinginan mata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 tadi sudah kita baca, tapi kita akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini sedikit berbeda, tapi nyambung dengan apa yang ada dalam teks Matius pasal 5 ayat 28. Karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, perhatikan, kegilaan seks atau keinginan daging yang mata, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, segala sesuatu yang menarik hati, bukan hanya benda, tapi bisa jadi manusia, bisa kita beli. Dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa keinginan mata yang salah adalah ketika itu diperhadapkan kepada nafsu dan kegilaan tentang seksualitas yang dimaksud oleh Yesus. Karena perjanjian lama mengatakan berzinah itu terjadi secara fisik, tapi perjanjian baru Yesus mengajarkan berbeda lagi. Mata kita bisa membuka celah untuk kita jatuh dalam dosa. Mata kita bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena apa? Ketika kita melihat ada pengaruh nafsu daging yang di dalam teks Matius Yohanes pasal yang kedua 16 firman Allah yang hidup mengatakan kegilaan seksualitas. Bicara tentang keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati. Dan kalau kita ikuti, kita tidak lagi seirama langkah kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tergoda, kita akan jatuh, dan akibatnya penyesatan terjadi. Arthur Robertson mengatakan begini, hati di sini bukan hanya mempersoalkan emosi, perasaan, tetapi mencakup intelektual, pikiran dan perasaan serta kehendak kita. Sehingga sangat mudah sekali kita bisa menganalisa dengan kemampuan kita, dengan keinginan kita, dengan cara-cara kita, supaya kita masuk di dalam apa yang menjadi jebakan kuasa kegelapan, apa yang kita lihat dan apa yang kita perhatikan. John Calvin mengatakan begini, ia berkata bahwa bukan hanya mereka yang menggoda istri dari sesamanya, tetapi juga mereka yang mengotori mata mereka dengan pandangan yang tidak sopan adalah pezinah di hadapan Allah. Cukup ngeri, karena hari-hari ini kita disuguhkan dengan berbagai macam hal yang seringkali mengotori dan tidak sopan. Anda buka Facebook, mungkin video tentang masak dan sebagainya, tapi selalu ada iklan-iklan yang seringkali muncul di situ. Ya kan? Saya itu di sela-sela waktu saya suka nonton film action, ya, action atau enggak horror, ya, dari Facebook. Ketika saya scroll ke bawah, ada TikTok yang enggak sopan lewat. Karena sinyalnya kenceng, sudah terjadi begitu. Mau nggak mau kan lihat, ya, itu yang terjadi. Jadi ketika kita nggak memperhatikan mata kita, ada banyak sekali hal-hal yang nggak sopan di sekitar kita, ya. Nggak sopan kalau wanita itu datang ibadah dengan memakai bupati, ya. Bupati tahu? Buka paha tinggi-tinggi, nggak boleh. ya, nggak boleh. Hati-hati, karena itu menggoda pengkhotbah, menggoda kaum pria, nggak boleh. Jadi hati-hati. Awal-awal ketika saya datang ke kota Semarang ini, saya itu dilahirkan dari keluarga Pentakosta. Ya, pendeta saya itu ngajari yang sebetulnya rodok, katrok begitu. Mengapa? Kalau ada wanita yang potongannya pendek, itu berarti sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada wanita yang rambutnya dikepang-kepang, nggak sesuai dengan firman Tuhan.
ada wanita yang dandanannya menor katanya, gak sesuai dengan Tuhan. Saya masuk ke Mulia Anjasmoro, di sana itu orangnya menor-menor, bahkan ibadahnya juga pakai bupati, ya, ada sekwilda, tahu sekitar wilayah dada yang dibuka, gitu. Mau nggak mau, saya mencoba paling tidak, wah berarti ada pembaruan ini, ya. Gak apa-apa kalau tahu dan tempatnya gitu ya. Nah Bapak Ibu dari yang ke situ, mari kita fokus perhatian kita. Oke, ayat ini kan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Pertanyaannya, mengapa ditekankan hanya pada laki-laki saja? Kok tidak wanita? Karena pada umumnya perempuan baru terangsang melalui sentuhan. Kalau dibelai wanita itu akan mudah sekali. Tapi laki-laki itu hanya melihat, memandang saja akan mudah sekali terangsang. Tapi mengapa kok yang ditekankan itu laki-laki? Apa nggak ada wanita yang seperti laki-laki yang melihat langsung bernafsu banget gitu ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Saya pernah kupas ini Bapak Ibu di gereja lama kita dengan teman youth zaman perjanjian lama. Saya tanya, ayat ini saya kupas dan saya tanya beberapa wanita. Yo sama Om Yeri, sama. Kalau ada cowok maco, cowok ganteng, perlente dandanannya, apalagi bawa mobil, wah, jadi mau kita gitu kan. Jadi pertanyaannya, apa ada wanita yang seperti laki-laki yang melihat saja, gak disentuh aja udah. Jadi ayat ini memang ditekankan untuk laki-laki, tapi mata itu juga milik wanita juga. Mata itu juga milik para pria. Jadi secara universal semuanya sama. Jawaban saya juga ada. Jawaban saya juga ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, caranya bagaimana? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala yang bersumber dari keinginan mata. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana cara menang atas keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mari kita baca ayatnya lebih dahulu. Perhatikan ayat ini jawabannya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, apa Bapak Ibu? Cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Mau? Saya tidak mau. Saya ingin tetap mata saya utuh dan kaki saya, tangan kanan saya juga utuh. Jadi yang pertama, ya, masuk ayatnya yang ke-30 kan bilang begini, dan jika tanganmu atau kaki menyesatkan engkau, penggalah dan buang itu. Sebab lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saya berharap kita menangkap itu. Tetap mata kita akan utuh dan kita usahakan. Yang pertama, bagaimana cara kita menang menghadapi atau atas keinginan mata dan keangkuhan itu? Lawan segala bentuk apa? Yang menyesatkan. Penyesatan bukan terjadi karena pengajaran seseorang yang nyeleneh dan sebagainya. Hati-hati kalau tentang pengajarannya. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong begini, Tuhan berkata kepada saya, apalagi kalau cowok yang ngomong begini, Len, Tuhan tadi malam ngomong dengan saya, kok nampaknya itu kamu itu jodohku. Tidak ada satu orang pun manusia yang dikasih Tuhan tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Jadi hati-hati, itu sesat. Itu sesat, ya. Karena saya harus dorong anak-anak rohani saya, karena anak saya rohani kan banyak yang jomblo. Jadi jangan sesat dengan hal itu. Tiba-tiba ada cowok ganteng perlente bawa mobilnya baru lagi kinyis-kinyis dan datang kepada saya, hei Leni. Kalau di hati saya itu namanya Leni, bukan Leni Lucia, tapi Leni Pati. Karena dari Pati. Leni, Tuhan bicara dengan saya jelas banget. Apa?
Tuhan ngomong dengan saya tadi malam, kamu kampanye jodohku. Tidak, jangan percaya. Jangan percaya itu. Sebaliknya juga, Tatan, kalau ada cewek, Tuhan ngomong dengan saya, kamu jodohku. Enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi tanya saya dulu, bapaknya. Ya, tanya saya dulu bapaknya. Nah, oke. Perhatikan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau. Kata menyesatkan, ya, itu memiliki terjemahan dalam King James Version, itu offend, yang memiliki pengertian membuat tidak senang, atau membuat marah, menghina. Sebetulnya teks ini itu secara harafiah diartikan tidak cocok ya di Alkitab. Mari kita cari tahu dan terjemahan yang lain, karena kata menyesatkan itu berarti menyebabkan jatuh. Jadi ketika tangan atau mata kita mulai membuat kita jatuh dalam dosa, karena bekatan dosa yang kita olah dalam pikiran kita, itu berarti menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam terjemahan New King James Version dan Revised Standard Version, ini adalah King James Version yang telah dibaharui, dan terjemahan dari NIV itu menerjemahkannya begini, menyebabkan kamu berdosa, ya, causing you to sin, menyebabkan kamu berdosa. Jadi apa yang kita lihat, apa yang membuat tangan kita berdosa, penggal, cungkil, karena menyesatkan, karena menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Dalam terjemahan New Alkitab Standard Bible, ya, New American Standard Bible, ya, NASB, you know, make you to stumble, membuat kamu tersandung. Ini menyesatkan. Jadi bukan hanya pengajaran, tapi apa yang kita lihat, apa yang menyesatkan tangan kita, mata kita, ya. Karena kita mengolah, cungkilah dan buanglah, penggalah dan buanglah. Alkitab ini memberikan pengertian, bukan kita artikan secara harafiah. Ungkapan mencungkil mata kanan dan memenggal tangan kanan, menurut seorang yang bernama Matthew, ya, William Anderson, ini Matthew, ini terjemahannya dari Alkitab Matius, tafsiran Matius dalam Perjanjian Baru, diungkapkan seperti ini, ya. William Hendrickson itu mengatakan perintah ini tidak boleh diartikan secara harafiah. Tetapi begini, ambillah tindakan drastis untuk membuang apapun yang secara alamiah akan mencoba engkau ke dalam dosa. Ya, di HP saya ini selain ada grup RBC, grup properti dan sebagainya, ada grup-grup di Cakrawala, saya sebagai admin, tapi juga grup hamba-hamba Tuhan. Ada grup teman-teman alumnus. Nah, seringkali ada, menurut saya, ya, alumnus Tawangmangu itu sebetulnya kan orang-orang yang bagus secara rohani gitu ya. Tapi guyonannya ya rotok-rotok begitu, rotok-rotok nyeleneh gitu. Sehingga kadang-kala saya sebal, saya keluar dibalik lagi, saya keluar dibalik lagi. Nah, tapi di grup rumah kami di Cakrawala itu bapak-bapak ya, mayoritas bapak-bapak, mereka rotok nyeleneh, kirimnya itu pagi-pagi selamat pagi, seorang wanita dengan kembenan gitu, selamat pagi. Bahkan terakhir kemarin sempat saya nggak nonton tapi dibilangnya ada teman, Pak ya tadi nonton nggak di grup apa gitu, saya nggak lihat. Ada ibu yang ini pakai bikini main bola gitu. Dan itu sebetulnya kita nggak boleh, termasuk di HP kita. Kalau ada hal-hal yang berbau menyesatkan itu, harus kita buang. Maksudnya begitu, mencungkil mata dan memenggal tangan kanan, itu ada tindakan drastis yang membuat kita harus buang.
secara alamiah yang seringkali mencoba dan kita membawa jatuh dalam dosa. John Stott berbeda lagi. Dia memberikan satu contoh ini. Beberapa orang Kristen yang semangat jauh melebihi hikmatnya mengartikan kata-kata cungkil mata dan penggal tangan kanan tadi itu secara harafiah. Ada orang-orang yang semangat jauh melebihi hikmatnya dengan mengartikan secara harafiah apa kata Yesus ini, membuntungi dirinya, ya. Bahkan yang paling mengerikan adalah pada zaman ahli teologi abad ketiga yang bernama Origen dari Alexandria. Ia memasuki keekstriman dari pertapaan meninggalkan dan membuang semua miliknya, makanan, bahkan tempat tidur. Dia tidur dalam pertapaan, dalam suatu penafsiran yang sama-sama kelewatan. Dalam Matius pasal 19 ayat 12, ia betul-betul membuat dirinya seperti seorang sida-sida yang mengebiri dirinya. Dan hal ini sudah ditentang oleh sidang gereja di Nikea yang melarang praktek kejam dan biadab itu. Jadi mencungkil mata kanan atau mata kiri yang menyesatkan, atau tangan kanan, tangan kiri atau kaki kanan yang menyesatkan, itu tidak boleh diartikan secara harafiah, tapi harus diartikan dalam mengerti teks aslinya. Dan kita perlu ada tindakan drastis untuk membuang semua hal yang menyesatkan lewat mata kita, lewat tangan dan kaki kita. Ya. Lebih lanjut John Stott mengatakan begini, ya. Ayat 29 dan 30 diartikan seperti ini menurut John Stott. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa karena ada pencobaan datang kepadamu melalui mata, maka cungkilah matamu, artinya jangan melihatnya. Berlakulah seakan-akan engkau betul-betul telah mencungkil matamu dan membuangnya. Dan sekarang engkau buta dan tidak bisa melihat hal itu lagi. Bagi Bapak Ibu yang pernah kena katarak kanan dan kiri dan dioperasi, ya, setelah operasinya selesai dan sembuh, ternyata melihat semakin cemerlang, melihat Mbak Santi ternyata dan semakin cantik yo. Makanya dia pengen yang kita dioperasi lagi dong supaya bisa melihat. Nah, maksud saya begini, kalau kita tidak ada penglihatan dengan jelas, mencungkil mata dalam arti jangan melihatnya. Berlakulah seakan-akan kita betul-betul telah mencungkilnya. Ya, cukup operasi kelihatan cetok, apalagi kelihatan uang gitu. Biasanya dengan raba-raba gitu, oh dicepek nanti gombang. Ya. Tapi sekarang lebih cetok, oh dioperasi lagi. Nah, mama mertua saya itu juga begitu. Tapi dia takut dioperasi katarak sehingga membuat fisiknya yang dulunya normal jadi drop, ya, takut. Tapi kemudian dalam ketakutannya tadi itu setelah dioperasi kan sembuh, dia ngomong dengan kami, "Mbok sing sebelah ini dioperasi meneh, jangan, karena wong kemarin saja repot, apalagi sekarang tambah repot buat kami gitu." Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk ini. Berlakulah seakan-akan kita betul mencungkil mata kita dan buang dan penggal, seakan-akan kita betul-betul memenggal tangan atau kaki kita sehingga kita bisa melakukan hal itu dan pergi dengan bersama. Ketika kita memahami ini, kita telah tidak akan ada penyesatan, maka langkah kita akan seirama dengan Tuhan, akan senada dengan Tuhan. Kalau seirama, ya, akan menjadi baik. Misalnya nih, kalau ada WL yang nadanya ketinggian karena latihannya terbatas gitu ya, nggak seirama, nggak enak. Ya, beberapa waktu yang lalu itu saya pelayanan hari Jumat di ibadah di Equity, itu ada satu WL yang suaranya fals betul fals. Sebetulnya kalau dia mau menyesuaikan dengan genjrengan Tatang atau Fendi mungkin tidak akan fals begitu loh.
Tapi selalu mendahului sehingga semua jadi malas, gak enak ibadah. Nah, itu saya memberi contoh hidup kita kalau gak seirama dengan Tuhan, gak pernah menikmati kenyamanan, gak enak dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi keinginan mata dan keangkuhan hidup, cara yang pertama adalah lawan segala bentuk hal yang menyesatkan. Lawan. Ya. Berikutnya, yang kedua, mari kita belajar untuk apa? Jauhi godaan atau jauhi cobaan. Ayat ini mengatakan, Matius pasal 6 ayat 13, saya akan mendahului dari ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Ini doa Bapa kami. Tetapi bagaimana menjauhi godaan? Saya mengatakan begini, bukan hanya dengan doa, tapi lari dengan cepat. Lari dengan cepat. Contoh misalnya, Yusuf. Bapak Ibu, saya nggak bilang Mak Potifar. Kalau Mak Potifar itu kan saya tua, tapi Tante Foti. Tante Potifar itu istri pejabat. Istri pejabat itu berbeda dengan istri rakyat biasa, apalagi rakyat jelata. Mungkin istri pejabat itu mandi satu hari itu bisa kungkum berjam-jam dengan rempah-rempah yang mahal. Tapi rakyat jelata, rakyat biasa mungkin nggak pernah mandi, iya. Tapi istri pejabat pasti baunya wangi, seger, kinyis-kinyis gitu ya, kalau dilihat ya Pak Kris ya. Nah, Yusuf itu ada di situ tiap hari lihat Tante Foti. Oh, pasti tergoda. Ya, anak muda ngomong begini, Om ya, iman kuat Om melihat Tante Foti, tapi Imron nggak kuat. Ada yang guruan begitu, iman kuat Om, tapi Imron yang nggak kuat. Bahaya itu. Lah, Tante Foti itu cantik mungkin bodinya juga gitar Spanyol langsing begitu. Istri pejabat, baunya seger karena mandi dengan rempah-rempah. Dan Yusuf itu diperhadakan tiap hari, digoda, disesatkan dia. Tapi dia nggak berdoa, Tuhan jauhkanlah Tante Foti dari depanku. Dia nggak berdoa, tapi lari dengan cepat, sekalipun jubahnya, bajunya tertinggal. Dan itu menjadi celah untuk difitnahkan dia. Tapi ceritanya kita bisa tahu sendiri, karena Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup dia. Jadi yang pertama, mari kita belajar untuk jauhi cobaan dan godaan. Kalau sudah tahu itu tempat dosa, kalau itu pergaulannya buruk, ya jangan bergaul. Aku tak menikah, cari suami, tak istri dengan yang tidak seiman supaya bisa diinjili. Ya kalau diinjili, kalau kita sebaliknya diinjili bagaimana? Repot. Karena mereka punya program-program yang kita nggak tahu. Ya. Nah, John Calvin mengatakan begini, menjauhi kejahatan. Ya, seandainya pikiran kita murni, mata dan tangan kita akan taat kepada kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita, kalau pikiran kita itu murni, pure, gitu ya, maka mata dan tangan dan semua yang ada dalam tubuh ini akan taat kepada kita. Karena adalah pasti bahwa mereka tidak mempunyai pergerakan dari diri sendiri. Mata tidak akan berdosa kalau tidak diolah dengan pikiran. Demikian juga tangan, termasuk kaki. Kalau tangan atau mata ketika melihat, wah enak banget tuh masakannya, sudah ada sate babi, sate kambing, gulai kambing, di sebelahnya ada durian lagi. Wah, kalau kita melihat, wah enak begitu. Kira-kira kita pilih mana? Pilih duriannya, sate kambingnya, gulainya, babi gulingnya, ya pilih salah satu, jangan kesemuanya. Karena kalau kita tergoda pikiran kita, sikat semua, maka sebetulnya kalau kita umur kita sebetulnya dikasih Tuhan itu 80, ya paling gendap kalau kita salah makan, salah pola hidup,
paling genap bisa 50-60 tahun. Iya, beberapa orang sudah terbukti nyata. Teman-teman yang ada di gereja lama kita itu saya sudah peringatkan ya. Zaman dulu kalau komsel di rumah teman kita itu buka durian montong itu sak keranjang. Saya itu kalau makan karena sudah diwanti-wanti istri jangan makan banyak-banyak. Ya udah makan banyak-banyak, tapi satu durian enggak, satu poge, dua poge. Oh, tapi ada orang yang sikat terus dan makan, padahal makanan di dalam itu juga makanan-makanan yang masuk di dalam kolesterol dan sebagainya. Hari ini orang-orang seperti ini, mereka juga salah pola itu dan kita bisa perhatikan. Ada pangsui, ada stroke, dan ada yang sudah game over dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Mari kita bandingkan. Ayub ini mengatakan begini ya. Ayub 31. Jadi kalau kita bicara tentang Ayub, mari kita belajar bahwa ada 3 sahabatnya yang mencoba untuk menjatuhkan dia. Walaupun apa yang dikatakan sahabat-sahabatnya itu sebetulnya juga secara rohani, tapi kemudian Ayub memberikan argumen seperti ini. Karena Ayub yakin dia nggak bersalah. Dia ngomong begini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku akan memperhatikan anak darah, anak gadis. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan mata dan kaki, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku. Jikalau hatiku tertarik pada perempuan dan aku menghadap di pintu sesamaku. Perhatikan ini tekad Ayub luar biasa. Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh Allah, oleh hakim. Ya. Ayub dalam penderitaannya, banyak sahabatnya menyangka, oh itu pasti kesalahannya. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menasihati dia, yang nampaknya nasihatnya itu hal-hal rohani, tapi tetap ada satu penuduhan, itu karena kesalahan kamu. Sehingga dia berikan ayat-ayat ini, dia mengutip ayat-ayat ini. Mari kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini lebih jelas. Aku telah berjanji untuk mengekang mataku, bukan lidah, agar tidak memandang anak gadis darah dengan penuh nafsu. Ya. Atau seandainya aku menyeleweng dari jalan Allah, atau mengikuti keinginan mataku, atau bersalah karena melakukan dosa lain, maka biarlah hasil panenku dimakan orang lain, dan apa yang tumbuh di ladangku dicabut sampai ke akar-akarnya. Seandainya aku telah mengingini istri orang, biarlah aku mati, biarlah istriku sendiri menjadi milik orang lain. Karena mengikuti hawa nafsu adalah dosa yang sangat memalukan, kejahatan yang patut dihukum. Ayat-ayat ini itu betul-betul dibuktikan dalam pasal 42 kitab Ayub. Tidak lagi hasil panennya Ayub berhenti dan diambil orang, tapi karena Ayub betul-betul tidak terbukti bersalah seperti tuduhan sahabat-sahabatnya, maka dipulihkan. Kekayaannya bertambah, anak-anaknya diberikan. Lalu mungkin di ayat ini kita bertanya, di pasal pertama, pasal 2, pasal awal-awal dalam kitab Ayub, iya, istrinya bahkan kan ngecek ngolok dia. Kamu itu sekarang kutuki Allahmu, jangan tahu seperti itu. Ayub nggak menyalahkan istrinya. Dia ngomong, bukankah semua yang baik telah diberikan kepada kita? Kalau ini memang datang dari Allah, masa kita nggak mau terima? Tidak ada satu kalimat pun yang terucap dari bibir Ayub yang berdosa di hadapan Tuhan. Sekalipun dia diperhadapkan pada penderitaan yang tidak mudah. Bahkan di dalam perjalanan argumennya,
sahabat-sahabatnya itu. Walaupun menasehati secara rohani, tetapi tuduhan itu, kamu bersalah, pasti kamu ada dosa, karena itu kamu menderita. Sampai kemudian dia ngomong begini, biarlah semua Tuhan yang berbicara kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita menang menghadapi kehidupan dengan cara menjauhi, bukan hanya berdoa, tapi lari dengan cepat-cepat. John Stott mengatakan begini, the control of his heart was due to control of his eyes. Kontrol dari hati disebabkan oleh kontrol dari mata. Artinya apa? Mata dan hati itu selalu berhubungan. Makanya kan dia bilang, ya, jatuh cinta itu mulai dari mata, ya, dari mata turun ke hati, ya, turun ke hati dan kita mengatakannya, begitu ya. Aku suka dengan kamu. Dan selalu begitu. Karena kita belajar, kalau kita mulai melihat kepada hal-hal yang menyesatkan, Yesus mengajar jungkil. Kalau langkah kita, tangan kita menyesatkan, pegang. Dalam arti secara ada tindakan drastis. Bukan hanya berdoa memohon kepada Tuhan, tapi lari dengan cepat menjauhi cobaan dan godaan yang menyesatkan. Ya, termasuk dalam pengajaran. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang kita dengar dari jejaring sosial, jangan buru-buru, lihat dan perhatikan. Tanya kepada bapak rohani kita, tanya kepada kakak rohani kita, supaya tidak tersesat lebih jauh. Yang ketiga dan yang terakhir, ya, sibukkan diri kita dengan pelayanan dan isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Ya, William Bentley mengatakan begini, cara yang salah untuk mengatasi dosa, keinginan mata dan keangkuhan hidup dengan mengambil keputusan untuk tidak memikirkan pikiran-pikiran kotor tersebut. Karena makin kita memutuskan seperti itu, makin kita akan memikirkan hal-hal tersebut. Mari kita belajar untuk punya kesempatan waktu dengan cara bagaimana menyibukkan. Pelayanan itu cara Kristiani. Sibukkan dengan pelayanan kita, sibukkan dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang penuhi waktu yang kita miliki dengan hal rohani, sehingga tidak ada waktu untuk berpikir tentang hal-hal itu. Ya, di dalam ayat Kejadian pasal 4 ayat 7, Tuhan ngomong dengan Kain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya, kalau kita dalam kesendirian kita, mata kita, tangan kita sudah menjauhkan kita dari Tuhan dan bahkan menyesatkan kita, mari kita putuskan itu dengan cara bagaimana kita isi waktu kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang positif. Ada banyak kesempatan untuk kita bisa lakukan melayani Tuhan. Tapi untuk tampil melayani Tuhan harus butuh komitmen. Ya, komitmen untuk setia, komitmen untuk taat, komitmen untuk bersatu dalam sebuah kesatuan dalam komunitas kita, kesatuan pendapat dengan suami istri kita dan semuanya. Sehingga waktu yang kita miliki tidak akan ada waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang menyesatkan kehidupan kita, karena kita mengisi dengan waktu-waktu kita dengan baik. Yang baik bagi suami adalah bekerja. Berangkat pagi itu lebih baik. Jangan bangun siang-siang. Ya. Iya, bangun siang-siang karena kan meleknya sampai pagi, Om. Lalu pertanyaannya apa? Ngapain kita main pagi? Ya. Saya udah ngomong berkali-kali dengan Tatan, ya, tapi selalu diabaikan. Tapi dia bisa bangun pagi. Saya tadi malam bangun jam 1:30 atau jam 1:30. Bangun untuk ngelilir karena dicokot nyamuk. Ya, digigit nyamuk dan bangun. Tatan itu masih atau ngobrol dengan siapa? Dengan Andri Santika, ngerti saya. ngobrol ya. Tapi jangan itu ya. Jadi kalau kita mau sibukkan dengan diri kita, bangun pagi, kata orang rezeki kita itu nggak totol ayam. Ya Pak Kris ya. Jadi Bapak kepala keluarga bangun pagi, sibukkan dengan diri kita.
Ya, ibu-ibu ya, dalam kitab Amsa pasal 31, wanita jadi istri yang baik itu bangun pagi-pagi menyiapkan semua untuk anak, untuk istrinya. Itu kalau diterjemahkan, wah keren itu. Ya, nanti di bulan keluarga saya akan secara khusus untuk mengupas hal itu supaya kita mengerti panggilan kita sebagai istri dan suami ya. Oke. Nah, ada satu contoh lagi. Daud itu jatuh dalam perzinahan karena gara-gara dia nganggur, tidak ikut perang, berada di kenyamanannya. Karena itu keluarlah di zona nyaman supaya kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, karena itu yang Tuhan senang dalam kehidupan kita. Dan terakhir, sebagai kesimpulannya adalah keinginan mata dan keangkuhan di hidup merupakan penyesat di akhir zaman yang perlu kita lawan dengan tindakan drastis. Tidak hanya dengan doa, tapi lari dengan cepat-cepat, jauhi kejahatan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal positif, kerja, pelayanan, kuliah, sekolah. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus sehingga tidak ada waktu dan tempat di pikiran kita dan hidup kita untuk hal-hal yang menyesatkan.